Di Jawa Timur, jantung kekuasaan Nahdlatul Ulama, sebuah bom waktu politik tengah berdetak. Ini bukan soal perebutan jabatan biasa, melainkan skandal korupsi dana hibah yang kini dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saat penyidik menelusuri jaringan yang rumit ini, satu pertanyaan besar mengemuka. Mampukah NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia selamat dari potensi guncangan politik yang ada di depan mata? Pusat dari kasus ini adalah dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang seharusnya disalurkan untuk kelompok masyarakat atau Pokmas. Kenyataannya, dana ini diduga menjadi bancakan melalui praktik korupsi yang sistematis. KPK menemukan adanya modus pemotongan dana hibah yang nilainya signifikan, yang kemudian diduga masuk ke kantong-kantong pribadi. Setelah kasus ini pun tidak main-main, dana hibah yang digelontorkan untuk periode 2020 dan 2021 saja dilaporkan mencapai angka triliunan rupiah. Penyelidikan KPK yang diawali dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahabtua Simanjuntak, kini terus melebar. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang terdiri dari anggota dewan, pejabat negara, hingga pihak swasta, yang menunjukkan betapa luasnya jaringan ini. KPK pun terus bergerak memeriksa puluhan saksi, mulai dari anggota DPRD lain, pengurus Pokmas, hingga kepala desa di berbagai kabupaten. Penyelidikan kasus ini mulai menyentuh lingkaran elit politik Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai 2024, Hovifah Indar Parawansa, telah diperiksa KPK sebagai saksi. Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Polda Jatim, penyidik mendalami pengetahuan Hovifah terkait proses perencanaan dan penganggaran dana hibah tersebut. Meski Hovifah menegaskan semua proses telah sesuai prosedur dan statusnya hingga kini masih sebagai saksi, KPK mengingatkan bahwa status hukum seseorang dapat berubah seiring dengan temuan baru dalam penyidikan. Keterkaitan ini menjadi sangat genting karena posisi Hovifah bukan hanya sebagai mantan gubernur, tapi juga sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, salah satu organisasi sayap NU yang paling berpengaruh. Basis kekuatannya ditopang oleh jaringan Fatayat NU, organisasi perempuan muda NU yang mengakar hingga ke level desa. Perlu dicatat, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa institusi Fatayat terlibat secara langsung. Namun, penyidik KPK diketahui telah memeriksa seorang pengurus PC Fatayat NU di Situbondo sebagai saksi. Jika dalam pengembangan kasus terbukti ada aliran dana yang masuk ke jaringan ini, dampaknya bisa sangat besar. Ini bukan lagi sekadar kasus hukum, tapi berpotensi meruntuhkan mesin politik dan kepercayaan publik yang telah dibangun puluhan tahun. Jika skenario terburuk terjadi, di mana posisi Hovifah sebagai figur sentral goyah akibat kasus ini, maka peta politik di Jawa Timur bisa berubah total. Ini adalah ancaman nyata bagi dominasi politik NU yang selama ini begitu kokoh. Kekosongan kepemimpinan berpotensi membuka pintu bagi kekuatan politik baru untuk masuk. Salah satu figur yang bisa diuntungkan dari situasi ini adalah Emil Dardak. Sebagai wakil yang mendampingi Hovifah, secara aturan ia akan naik menjadi gubernur jika Hovifah berhalangan tetap. Emil, yang juga ketua DPD Partai Demokrat Jatim, berpeluang membentuk poros kekuatan baru. Koalisi antara Demokrat dan Gerindra yang sudah terjalin di tingkat nasional bisa jadi akan semakin solid di Jawa Timur. Ini tentu menjadi kesempatan bagi partai-partai di luar lingkaran tradisional NU untuk memperluas pengaruh mereka di lumbung suara terbesar Indonesia. Namun, apakah dampak skandal ini akan benar-benar sejauh itu? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Skandal dana hibah Jawa Timur bukan lagi sekadar kasus korupsi biasa, tapi telah menjadi pertaruhan politik tingkat tinggi. Ini adalah ujian terbesar bagi citra dan soliditas Nahdlatul Ulama di benteng utamanya sendiri. Sebuah mata kini tertuju pada langkah KPK selanjutnya. Apakah penyidik akan berhenti di level menengah atau berani menjangkau hingga ke puncak kekuasaan di Jawa Timur?
Hasil akhirnya akan sangat menentukan masa depan politik provinsi ini. Dan kami akan terus mengawasinya untuk Anda. Jangan ketinggalan setiap pembaruan dari investigasi penting ini. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menyimak.